2020. Minat riset beliau adalah elektrokimia dan material sensor. Kemudian publikasinya adalah Scopus 19 artikel, H-indeksnya 6 dan total citasinya 563. Yang ingin menghubungi beliau bisa menghubungi ke email inov@cem.itb.ac.id. Baik, itulah pembicara di webinar HKI Jabar Banten edisi 9 hari ini. Untuk pembicara pertama, saya ini di stop screen dulu. Saya panggil kepada Ibu Profesor Dr. Dia Iswantini Padono, MSc AGR. Kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Dr. Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dr. Indra Nofriandi, kemudian Dr. Yudis, kemudian juga ini ada Dr. Raffi, HKI. Juga Bapak Ibu sekalian sebagai tamu kami semua dalam webinar hari ini. Perkenankan saya share screen. Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mungkin juga ada. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang temanya, topiknya adalah pengembangan biosensor untuk kesehatan. Jadi penelitian saya yang saya tekuni mulai saya dulu sekolah S3, S2, S3 di Kyoto University, kemudian saya lanjutkan penelitian itu di IPB bersama-sama seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa minat penelitian saya secara paralel saya selain melakukan penelitian biosensor juga pengembangan obat herbal berbasis biodiversitas Indonesia. Untuk mempelajari tentang biosensor, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, tapi tidak ada jeleknya saya sedikit mengulang, begitu mungkin mereview sedikit mengenai apa itu biosensor. Biosensor itu adalah suatu perangkat analitik yang merupakan imobilisasi. Jadi dilakukan imobilisasi material biologis yang dapat berinteraksi dengan analat kemudian menghasilkan suatu sinyal yang terukur begitu. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa apabila kita mau mendeteksi analat ya, kemudian kita menggunakan material bioselektif, di sini ada beberapa pilihan. Jadi kita bisa menggunakan enzim, bisa menggunakan antibodi, DNA dan sebagainya. Bahkan kita akan bisa menggunakan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme dan juga enzim inilah yang nantinya akan menjadi topik yang saya sampaikan hari ini. Nah, nanti dengan tergantung pada materi yang kita pakai, maka akan menghasilkan sinyal yang berbeda-beda. Jadi kalau kita menggunakan enzim, kita bisa menghasilkan sinyalnya adalah listrik dan kemudian transdusernya adalah elektroda, kemudian nanti ada signalisasi, data processing, dan kemudian akhirnya kita bisa menghasilkan arus. Kemudian apa keunggulan dari biosensor ini? Jadi karena kita menggunakan
material biologis, yaitu seperti enzim, mikroorganisme, yang memang material biologis itu merupakan suatu materi yang dapat mendeteksi suatu analat yang spesifik. Jadi dia hanya bisa berinteraksi dengan satu jenis substrat saja. Oleh karena sangat spesifik, maka bisa dikatakan spesifikasinya tinggi, kemudian kita mudah menggunakannya, karena memang nanti biasanya produk-produk dari biosensor itu merupakan produk yang kompatibel, portable, begitu ya, bisa dibawa kemana-mana, bisa dibuat dalam prototipe dalam wujud yang kecil begitu. Kemudian hanya menggunakan volume yang sedikit dan juga analisisnya bisa cepat dan relatif tidak mahal begitu ya. Dan ini adalah sangat sesuai dengan prinsip Green Analytical Chemistry. Nah, kemudian cukup signifikan pasar ilmu dan juga penelitian yang berhubungan dengan biosensor itu sangat tinggi, sehingga harus banyak dilakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan biosensor. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, memang kebanyakan persentase yang mendekati 50% ini adalah untuk point of care, untuk penggunaan biosensor itu. Nah, sekarang saya masuk pada electrochemical biosensor. Memang penelitian saya berhubungan dengan biosensor elektrokimia dengan menggunakan enzim dan juga mikroorganisme sebagai material biologis. Nah, nanti pada saat kita menggunakan enzim, terus kenapa saya menggunakan mikroorganisme atau bakteri, itu disebabkan karena walaupun memang penelitian biosensor menggunakan enzim terus kami lakukan, tetapi mengingat kendala-kendala yang dihadapi, memang kita kalau meneliti di Indonesia tentu saja banyak kendala yang dihadapi kalau kita menggunakan enzim, apalagi saat ini misalkan COVID-19 seperti ini, kita misalkan mau memesan enzim misalkan, itu sudah hampir setahun juga belum bisa, karena kebetulan di Singapura, di Malaysia juga belum bisa keluar ke sini misalkan. Contohnya seperti itu. Misalkan sebelum COVID pun juga saya banyak mengalami kendala begitu ya untuk menggunakan enzim ini, sehingga terpikir bagaimana kalau kita kembangkan, kita mengembangkan mikrob atau mikroorganisme dalam hal ini, atau bisa bakteri seperti itu, jamur begitu, sebagai pengganti atau sebagai sumber enzim tersebut. Maka pada penelitian saya dan tim itu berjalan secara paralel, yaitu menggunakan enzim murni, tetapi kebanyakan kami menggunakan bakteri atau mikroorganisme. Karena dengan kita menggunakan mikrob begitu, itu akan lebih mudah dilakukan, dan juga kita kaya sekali akan biodiversitas ini, tentang mikrob ini kita kaya sekali, maka sangatlah tepat kalau kita menggali potensi dari
Biodiversitas Indonesia untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan biosensor ini. Nah, untuk biosensor elektrokimia itu ada beberapa generasi. Yang pertama adalah generasi yang pertama menggunakan elektroda oksigen. Jadi dulu awal-awal biosensor elektrokimia itu adalah menggunakan elektroda oksigen. Nah, kemudian berkembang first generation, kemudian second generation itu adalah menggunakan mediator, gitu. Jadi kalau yang generasi pertama ini langsung enzim ini akan langsung berinteraksi nantinya dengan elektroda oksigen, tetapi kalau untuk generasi yang kedua ini enzim ini tidak bisa langsung dia akan berinteraksi dengan permukaan elektroda, tetapi diberi adanya mediator, begitu. Nah, mediator ini fungsinya adalah untuk mempercepat transfer elektron karena adanya peristiwa oksidasi atau reduksi substrat yang disebabkan oleh karena enzim. Ini adalah generasi yang kedua. Kemudian generasi yang ketiga itu sekarang juga sudah berkembang tanpa menggunakan mediator, tetapi enzim ini langsung nanti berinteraksi dengan elektroda. Nah, generasi kedua, ketiga sampai saat ini masih tetap berjalan, artinya semua ini masih tetap ada penelitian tentang generasi kedua dan generasi ketiga ini. Jadi masih tergantung pada sifat enzim tersebut. Jadi ada yang memang enzim tersebut bisa langsung berinteraksi dengan mudah, artinya tanpa bantuan mediator, maka kita bisa mengukur peristiwa oksidasi dan reduksi dari substrat tersebut. Jadi generasi kedua dan ketiga ini masih sekarang ini masih terus dua-duanya seiring sejalan begitu. Ada yang menggunakan generasi kedua, ada yang menggunakan generasi ketiga. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai biosensor asam urat, kemudian biosensor antioksidan, dan biosensor alkohol. Ada 3 topik yang ingin saya sampaikan. Walaupun memang penelitian-penelitian di 3 topik itu kemajuannya berbeda-beda, artinya walaupun kami melakukan penelitian ini masih terus secara paralel, tapi perkembangannya ada yang memang sudah advance, sudah menghasilkan prototipe begitu, ada yang belum begitu. Nah, untuk biosensor asam urat, karena kebetulan seperti tadi saya katakan bahwa saya juga mengembangkan obat herbal untuk GOT, jadi obat herbal anti GOT, maka saya pun tertarik untuk mengembangkan metode deteksi asam urat ini dengan menggunakan enzim urikase. Walaupun seperti tadi sudah saya katakan menggunakan enzim ada kendalanya, tapi kami pun juga melakukan penelitian ini. Untuk penelitian biosensor asam urat itu memang sampai saat ini kendalanya cukup besar begitu ya, karena asam urat sendiri itu bisa menghasilkan arus di potensial oksidasi tertentu sehingga akan menyebabkan gangguan pada saat kita kalau mau mendeteksi asam urat itu dengan hanya menggunakan satu enzim begitu. Dan juga biosensor asam urat ini kalau memakai metode generasi kedua itu juga sulit dilakukan begitu. Jadi artinya bahwa berbagai kendala untuk biosensor asam urat itu dihadapi. Nah, kemudian
bagaimana untuk menghadapi masalah ini, maka kami sudah mengembangkan untuk biosensor asam urat ini adalah menggunakan metode B-enzyme. Artinya menggunakan 2 enzim. Begitu. Dan juga dengan melakukan penelitian dengan menggunakan B-enzim saja itu tidak cukup, tetapi kita harus memakai Mesoporous Carbon Platform. Jadi kita memakai memakai tambahan material, yaitu dengan menggunakan Keton Black. Ini adalah suatu cara agar supaya pengukuran atau imobilisasi enzim itu bisa bekerja dengan baik. Jadi seperti yang saya sampaikan di sini bahwa asam urat ini mekanisme reaksinya seperti ini. Jadi kita menggunakan urikase begitu. Nah, kemudian imobilisasi enzim di atas permukaan elektroda ini menyebabkan sisi aktif, jarak sisi aktif terhadap permukaan elektroda ini jaraknya cukup jauh. Tetapi kalau kita memakai tambahan material Mesoporous Carbon Platform, itu dia akan menyebabkan, karena dia berpori begitu, jadi kita bisa membuat sisi aktif. Jadi sisi aktif dari enzim itu yang terimobilisasi enzim ini bisa lebih dekat dengan permukaan elektroda. Nah, ini sudah kami coba dan hasilnya memang tentu saja bisa mempercepat pada proses oksidasi reduksi. Kalau dilihat mekanisme yang mungkin terjadi dengan menggunakan B-enzim elektroda adalah seperti ini. Jadi asam urat ini akan dioksidasikan menjadi alantoin menggunakan urikase dan menghasilkan oksigen dan peroksidase, maka dari sini tidak cukup dengan hanya menggunakan urikase, tetapi ditambah dengan menggunakan peroksidase, ya. Jadi sehingga H2O2 ini akan tereduksi menjadi 2,2O dan sehingga ada transfer elektron di sini yang bisa terukur, begitu. Kalau hanya berhenti sampai di sini, ini banyak sekali kendalanya karena ternyata yang terukur itu interferensinya itu banyak sekali. Jadi asam urat sendiri ini mempunyai potensial oksidasi tersendiri sehingga pada saat kita mengukur itu arus yang keluar itu adalah arus dari asam urat itu sendiri. Jadi bukan merupakan suatu proses oksidasi dari asam urat tersebut. Begitu. Padahal kan kita inginkan kan ini adalah suatu proses transfer elektron itu disebabkan karena peristiwa oksidasi reduksi substrat tersebut karena adanya enzim sehingga nanti elektronnya itu akan ditangkap oleh elektroda begitu. Tapi kalau hanya dengan satu enzim itu sulit terlaksana, maka harus ditambahkan 2 enzim untuk menangkap ini H2O2. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan tambahan secara bertahap begitu ya, tambahan secara bertahap dan akhirnya hasil menunjukkan bahwa di dalam penentuan asam urat ini bisa mempunyai linearitas tinggi pada konsentrasi di antara 0,02 sampai 0,3 milimolar gitu. Nah, kemudian yang menjadi masalah lagi adalah pada saat kita mau mendeteksi asam urat di dalam darah, maka di dalam darah itu banyak pengganggunya. Jadi tentu saja ini juga tidak diharapkan
Maka di dalam melakukan penelitian ini tentu saja harus dilihat pengganggu-pengganggu apa yang mungkin dalam darah. Jadi ini kita lihat di dalam darah ada asam askorbat, kemudian glukosa, ada asam laktat, begitu ya. Dan ini adalah beberapa hal dan ternyata memang dengan penambahan asam askorbat ini akan mengganggu. Jadi pada saat pengukuran kadar asam urat dengan adanya asam askorbat itu akan mengganggu pendeteksiannya. Tapi kalau ditambahkan glukosa, asam laktat itu sebenarnya tidak masalah begitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di dalam pengukuran asam urat dalam darah pun masih ada hal-hal yang harus diperhatikan bagaimana untuk menghilangkan pengganggu-pengganggu ini. Nah, ini memang penelitian masih terus berjalan begitu. Nah, seperti tadi sudah saya katakan, selain memakai enzim, kami pun juga mengembangkan biosensor asam urat ini dengan menggunakan mikrob, gitu. Jadi penggunaan mikrob ini didasari atas bahwa mikrob penghasil urikase inilah yang diinginkan untuk menggantikan peran dari untuk menggantikan peran dari enzim urikase tersebut. Jadi ini ada beberapa hasil yang telah kami peroleh. Tetapi memang yang masih masalah adalah stabilitas. Jadi stabilitas ini walaupun ini sudah sampai 98 hari, tapi kan keinginannya bahwa di dalam biosensor ini masih memiliki waktu yang lebih panjang lagi. Jadi berbagai usaha terus dilakukan, walaupun pada dasarnya dari penelitian ini bisa menunjukkan dengan menggunakan Lactobacillus plantarum sebagai bioreseptor itu bisa diperoleh bahwa dengan mikrob ini, dengan bakteri ini bisa digunakan untuk mendeteksi asam urat, gitu. Jadi itu poin yang bisa diperoleh dan ini kami coba bandingkan begitu ya dengan menggunakan biosensor dengan menggunakan colorimetric enzymatic method begitu. Ternyata ini memang bisa dibandingkan. Jadi artinya metode ini bisa diterima karena dengan menggunakan metode biosensor dibandingkan dengan metode yang sudah established pun juga memberikan hasil yang mendekati sama begitu. Nah, kemudian dicoba juga karena memang pada dasarnya pada saat menggunakan mikrob itu respon arusnya memang tidak bisa secepat kalau kita menggunakan enzim murni. Untuk itu diperlukan tambahan material sporting material dan ini kami memakai nanozeolit, ada juga gelatin begitu, ada juga CMC. Jadi ini ternyata lebih bagus kalau kita tidak menggunakan sporting material karena ini stabilitasnya masih 23 hari gitu. Oke. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah biosensor antioksidan. Jadi untuk biosensor antioksidan ini kami pun juga mengembangkan dengan menggunakan enzim SOD. Jadi sebenarnya kalau untuk biosensor antioksidan pun ini sebenarnya sudah lama kami lakukan dan pernah mahasiswa mahasiswa dari IPB kerjasama dengan Pak Indra ya Pak Indra dulu kita mengerjakannya juga di ITB waktu itu. Nah, tapi sekarang kita sudah mempunyai beberapa unit alat begitu. Jadi ini sebenarnya ceritanya untuk biosensor antioksidan memang kita sudah melakukan kerjasama antara
IPB dengan ITB begitu. Jadi ini untuk menggunakan enzimnya adalah SOD, superoxide dismutase. Dan saat ini memang kita coba dengan menggunakan mikrob pengganti dari sumber mikrob sebagai sumber dari SOD itu. Kita pakai Deinococcus radiodurans. Dan Deinococcus radiodurans ini kita kompositkan dengan zeolit. Begitu. Jadi kita memakai zeolit dan ternyata dari hasil ini menunjukkan bahwa memang dengan menggunakan Deinococcus radiodurans ini bisa berpotensi atau dapat digunakan untuk mendeteksi kapasitas antioksidan dari suatu sediaan. Gitu. Kemudian yang penelitian berikutnya adalah kita memakai juga selain dengan zeolit, kita pakai tambahan supporting material, yaitu menggunakan karagenan, begitu. Nah, ini linearitasnya lebih linearitasnya lebih luas begitu dibandingkan penelitian sebelumnya. Jadi itu adalah biosensor antioksidan, dan memang untuk biosensor antioksidan ini kita belum dapat prototipenya, tapi kalau yang tadi biosensor asam urat kita sudah mencoba untuk membuat prototipe alat yang memang compact yang bisa dibawa kemana-mana, tapi bentuknya masih agak terlalu besar ya, jadi mungkin sekitar separuh dari HP begitu besarnya. Tapi kalau keinginannya adalah alat tersebut bisa mempunyai ukuran yang lebih kecil lagi begitu, seperti sebesar flash disk begitu. Tapi kalau yang untuk biosensor antioksidan kita belum sampai ke situ penelitiannya, masih belum dilanjutkan dengan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biosensor alkohol. Nah, ini adalah penelitian yang akhir-akhir ini kami lakukan. Kami pun tertarik selain berhubungan dengan asam urat dan juga antioksidan, kita juga tertarik untuk mendeteksi alkohol. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk penelitian ini kita tidak hanya memakai mikrob whole cell begitu saja, tetapi mikrob yang kita gunakan itu kita buat menjadi biofilm begitu. Artinya mikrobnya itu kita buat, mikrob itu mempunyai komunitas sendiri. Jadi seperti kalau kita bayangkan plak gigi kita, itu kan adalah sebenarnya itu adalah konsorsium dari bakteri yang memang bisa mempunyai lingkungan sendiri, sehingga plak gigi itu kalau tidak dihilangkan secara paksa begitu ya, dengan usaha yang cukup susah begitu, itu kan nggak akan hilang gitu ya mikrob tersebut. Nah, dengan berdasarkan atas hal tersebut, maka kami berinisiatif bahwa kalau misalkan mikrob yang penelitian kami sebelumnya itu mempunyai kendala juga, karena juga mengenai stabilitasnya tidak bisa terlalu lama begitu, maka kita mengembangkan biosensor alkohol ini dengan menjadikan mikrobnya itu menjadi biofilm terlebih dahulu begitu. Jadi kalau dia sudah menjadi biofilm, maka dia akan mempunyai lifetime yang lama begitu. Jadi bisa tahunan harusnya begitu. Jadi itu sebenarnya yang diinginkan, sehingga kita mencoba untuk melakukan treatment terlebih dahulu, mikrobnya itu dibuat menjadi biofilm. Jadi kalau dilihat di sini bahwa ini adalah Acetobacter aceti,
yang belum dibentuk biofilmnya, belum dibuat menjadi biofilm. Tapi kalau sudah menjadi biofilm, maka bentuknya seperti ini. Jadi sel-sel dari bakteri ini akan bergabung dan membuat suatu konsorsium begitu, dan dia akhirnya nanti bisa tahan terhadap panas, tahan terhadap apapun, karena memang di dalam lingkungannya itu sudah tersedia nutrisi-nutrisi sehingga dia bisa hidup secara layak begitu dan dalam waktu yang lama. Jadi ini adalah reaksi yang atau mekanisme yang bisa ditawarkan atau yang terjadi kalau kita menggunakan alkohol dehidrogenase. Jadi kita memakai alkohol dehidrogenase dengan menggunakan PQQ, pyrroloquinolin-quinon, sehingga mikrob yang sudah dibuat biofilm ini akan lebih mudah melakukan peristiwa oksidasi ataupun reduksi terhadap substrat atau dalam hal ini adalah etanol. Nah, ini saya menyampaikan di sini ada SPCE, screen printed carbon electrode. Jadi karena ini sudah difabrikasi untuk mempermudah supaya kita lebih praktis melakukan penelitian. Kalau penelitiannya kita hanya membuat sendiri untuk misalkan carbon based electrode misalkan seperti itu keterulangannya juga agak ini ya tidak terjamin begitu. Maka kita sekarang mulai mengembangkan biofilmnya itu ditumbuhkan, dibentuk di atas permukaan dari SPCE ini. Begitu. Nah, kemudian kita lakukan karakterisasi apakah setelah kita membentuk biofilm tadi itu setelah dilakukan treatment begitu ya. Jadi seperti ini, kalau hanya SPCE ditambah etanol 1%, maka tidak terdapat puncak arus begitu. Tetapi kalau nanti SPCE biofilm ini sudah berinteraksi, jadi antara biofilm dan SPCE ini sudah berinteraksi, kemudian kita tambahkan etanol 1%, maka akan terjadi peristiwa oksidasi. Jadi artinya akan ada respon begitu. Dan itu kalau ditambahkan metanol 1% ataupun H2O2 1% juga tidak ada respon. Artinya yang menyebabkan peristiwa oksidasi di sini karena memang disebabkan karena etanolnya itu melakukan peristiwa transfer elektron nantinya sehingga arus ini akan dihasilkan gitu. Kemudian kita lakukan juga penentuan kinerja analitik begitu, dan ini kita peroleh bahwa etanol yang bisa dideteksi ini sampai sekitar sekian persen, dan kemudian juga mempunyai stabilitas yang masih relatif rendah begitu ya. Nah, kemudian kita lakukan karena ini nanti untuk aspek makanan juga bisa, alat ini bisa nanti dipakai untuk mendeteksi alkohol atau etanol di produk makanan, maka ini tentu saja harus juga dilakukan beberapa intervensi apakah ada pengaruh beberapa senyawa kimia yang mempengaruhi pada pengukuran alkohol tersebut. Dan di sini ternyata tidak ada pengaruh, ini ada glukosa, fruktosa, sukrosa, dan sodium benzoat. Gitu. Dan di sini matriks untuk 0 hari begitu, matriks 0 harinya ini adalah tidak ada respon arusnya, tapi kalau matriksnya itu sudah
dilakukan treatment menjadi biofilm, maka muncul arus yang diperoleh. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan uji sampel nyata, bahwa kalau ternyata kita bandingkan dengan kromatografi gas, ini memang menunjukkan hasil bahwa dari metode tersebut berbeda, masih belum sama begitu ya. Nah, ini tidak tahu bagaimana, apakah dengan menggunakan biosensor, metode biosensor ini lebih selektif atau artinya sebenarnya kandungannya itu adalah memang bisa ditentukan dengan menggunakan biosensor ini lebih tinggi kandungannya atau bagaimana, itu memang harus dikaji lebih lanjut. Logikanya memang dengan menggunakan metode elektrokimia ini bisa menghasilkan deteksi yang lebih sensitif. Ya, kemungkinannya seperti itu. Jadi kita membandingkan dengan beberapa kinerja biosensor ini dengan menggunakan biofilm Acetobacter aceti, ini bisa mendapatkan stabilitas sampai 50 hari. Jadi penelitian yang kami lakukan ini bisa sampai 50 hari, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, ini kami masih lebih stabil karena menggunakan biofilm begitu. Jadi hasil yang bisa kami peroleh dan kami sampaikan di sini dengan penggunaan metode di treatment terlebih dahulu menjadi biofilm ini menyebabkan stabilitasnya menjadi lebih tinggi, dan ini adalah contoh prototipe biosensor alkohol yang telah kami hasilkan. Maaf ini jadi lama ya waktunya ya Pak Yudis, lebih dari 30 menit ya Pak ya. Ya, jadi ini adalah kesimpulannya bahwa teknologi biosensor ini memang bisa diaplikasikan dengan berbagai bidang begitu. Kemudian beberapa penelitian ini juga sudah dilakukan yang berhubungan dengan asam urat dan antioksidan dan alkohol. Tetapi memang kalau mau diarah ke arah komersialisasi, ke arah aplikasi, ini memang mesti harus perlu waktu yang cukup lama. Jadi memang harus terus penelitian ini terus dilanjutkan. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi yang dipaparkan tadi oleh Ibu Dia. Sangat menarik sekali Ibu. Berbicara awalnya tentang biosensor, kemudian aplikasinya dari obat-obatan sampai bentuk remediasinya ya Bu. Suatu yang ada di lingkungan. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembicara yang kedua, yaitu Bapak Dr. Indra Noviandri MS. Kepada Pak Indra Noviandri, kami persilahkan. Terima kasih Pak Yudis. Saya mohon izin ini share presentasi saya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya, terima kasih. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan beberapa hasil penelitian yang sudah kami lakukan di Laboratorium Kimia Analitik ITB. Ya, mungkin saya mulai saja.
dengan presentasi. Jadi pada hari ini mungkin saya ingin fokus untuk membahas ya bagaimana proses elektropolimerisasi pada permukaan elektroda pasta karbon itu bisa meningkatkan kinerja pengukuran secara voltametri. Jadi kalau tadi Bu Diah bicara banyak tentang biosensor, ya, pada aspek ini kami berusaha bagaimana meningkatkan sensitivitas dan selektivitas pengukuran itu tanpa bantuan biomolekul, ya, karena memang seperti yang disampaikan Bu Diah tadi ada beberapa kendala kalau kita ingin menggunakan biomolekul yang murni gitu ya. Tapi memang bisa kita atasi dengan menggunakan sumber-sumber enzim dari sumber-sumber natural ya yang tidak harus murni begitu. Nah, jadi pada kami berfokus ya melakukan modifikasi pada elektroda pasta karbon itu salah satu alasannya adalah karena pasta karbon itu bisa kita tailor made, kita bisa buat sendiri ya dengan bahan-bahan yang sederhana ya. Jadi kita bisa mengembangkan sensor-sensor voltametri tanpa harus tergantung pada elektroda komersial ya. Jadi pembuatan elektroda pasta karbon itu sangat sederhana ya. Jadi berdasarkan pengalaman di lab-lab di seluruh dunia itu umumnya pasta karbon yang elektroda pasta karbon yang terbaik itu dibuat dari campuran grafit dan parafin atau nujolmul itu 7:3 ya. Jadi ini kita campur secara homogen ya. Lalu kita siapkan. Bagaimana Pak Yudis? Enggak Pak, silakan Pak. Oh ya, baik. Kita campurkan secara homogen, ya. Lalu kita siapkan badan elektrodanya. Jadi badan elektroda itu yang kita gunakan di laboratorium itu adalah tabung gelas, ya, yang punya diameter dalam sekitar 0,5 mili, ya. Kemudian ke dalam tabung itu kita masukkan kawat tembaga ya, sebagai penghantar listrik. Nah, di ujung, ya, di bagian ujung dari tabung tadi kita kosongkan untuk tempat kita mengisi pasta karbon. Ya, jadi pasta karbon yang sudah kita buat itu kita masukkan ke sini, ya, lalu kita padatkan. Ya. Dan kita kemudian ratakan permukaannya dengan menggosokkan secara sederhana pada permukaan kertas putih bersih, ya, lalu didiamkan 24 jam. Ya. Jadi memang untuk konsistensi pembuatan pasta karbon itu perlu pengalaman untuk membuatnya. Ya. Nah, jadi walaupun pasta karbon, ya, untuk beberapa peneliti yang jarang membuatnya itu apa namanya agak sulit mendapatkan elektroda yang konsisten, tetapi modifikasi ya, pada permukaan itu membuatkan permukaan pasta karbon itu bisa menjadi lebih reproducible. Ya. Nah, di sini ya, kita mengembangkan proses pelapisan polimer pada permukaan elektroda pasta karbon untuk tujuan ya, meningkatkan sensitivitas pengukuran dan selektivitas pengukuran.
Ya. Dan basis pengukuran yang kita gunakan itu adalah voltametri. Ya. Nah, jadi meningkatkan sensitivitas pengukuran itu pada dasarnya adalah meningkatkan nilai K ini. Ya, jadi K itu adalah ukuran sensitivitas dari pengukuran. Ya. Jika K ini makin besar, maka sinyal yang kita peroleh pada pengukuran itu akan lebih tinggi dengan konsentrasi analit yang sama. Ya. Nah, pengukuran sampel nyata itu umumnya diganggu oleh adanya zat-zat yang ada di dalam matriks sampel selain dari analit. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan gangguan tersebut sehingga meningkatkan selektivitas dari pengukuran. Jadi dua hal ini ya, yang ingin kita tingkatkan dengan melakukan modifikasi pada permukaan elektroda pasta karbon. Jadi di sini saya hanya akan menunjukkan beberapa contoh hasil penelitian. Ya. Jadi modifikasi elektroda pasta karbon yang kami lakukan itu ada dua. Ya. Yang pertama yang disebut dengan non-imprinted polymer. Ya. Jadi permukaan pasta karbon kita lapisi dengan polimer. Ya. Prosesnya hanya satu tahap. Ya. Ini hanya melalui oksidasi monomer dari dalam larutan. Yang kedua itu adalah melapisi permukaan elektroda pasta karbon dengan apa yang kita sebut molecularly imprinted polymer atau MIP. Ya. Kita menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia sebagai polimer bercetakan molekul. Ya. Jadi dengan adanya MIP ini kita berharap selain sensitivitas pengukuran itu makin baik, selektivitasnya juga akan makin baik. Nah, untuk membuat modifikasi MIP pada permukaan elektroda pasta karbon itu kita perlu lakukan dua tahap. Ya. Yang pertama adalah oksidasi monomer dalam larutan yang mengandung campuran monomer dan analit. Ya. Pada tahap ini, ya, analit itu akan terperangkap di dalam polimer yang terbentuk. Nah, untuk membuat cetakan molekul analit pada permukaan polimer yang terbentuk, kita lakukan langkah kedua, ya, dengan melarutkan kembali ya, analit yang terperangkap pada lapisan monomer. Jadi tahapnya ada dua. Nah, saya akan memberikan contoh, ya, satu contoh untuk pelapisan non-imprinted polymer dan satu contoh untuk pelapisan molecularly imprinted polymer. Jadi ini adalah penelitian yang kita lakukan untuk mengembangkan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan poliasam glutamat, ya, poliasam glutamat untuk analisis bisphenol A. Ya. Jadi bisphenol A itu merupakan aditif ya, dalam pembuatan polimer dan ya mungkin merupakan komponen utama juga dalam pembuatan polikarbonat. Ya. Nah, proses pelapisan polimer pada permukaan elektroda itu bisa kita lakukan dengan dua cara, ya, dengan menggunakan siklus potensial
atau dengan potensial tetap. Ya. Jadi pada proses di sini monomernya kita oksidasi. Ya. Monomernya kita oksidasi sehingga terbentuk radikal. Kemudian radikal akan bereaksi dengan radikal membentuk rantai polimer. Nah, oksidasinya bisa dilakukan dengan siklus potensial atau dengan potensial tetap. Pada penelitian yang ini, ya, kami mengoksidasi asam glutamat itu dengan siklus potensial. Ya. Jadi potensial kita ubah semakin besar ya untuk mengoksidasi asam glutamat. Jadi dalam hal ini dari 0 sampai 1,8 volt terhadap elektroda AgCl ya. Jadi untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa asam glutamat ini teroksidasi menjadi radikalnya ya. Kemudian potensial kita kembalikan lagi ke potensial awal yaitu 0 volt ya. Nah, kita ulang beberapa siklus ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini siklus pertama yang merah lalu diikuti yang biru ya. Jadi arus menurun ya. Ini mengindikasikan berkurangnya jumlah monomer dari dalam larutan akibat terbentuknya lapisan polimer di permukaan elektroda. Ya. Jadi kalau monomernya larut di dalam larutan yang kita gunakan, ya, polimernya itu akan makin hidrofobik, dia akan menempel di permukaan elektroda. Ya. Nah, salah satu keuntungan dengan menggunakan siklus potensial ini adalah kita bisa dengan mudah mengendalikan tebal dari lapisan polimer di permukaan elektroda. Ya. Semakin banyak siklus potensial kita gunakan, maka akan semakin tebal ya, lapisan polimer di permukaan elektroda pasta karbon. Ya. Jadi ini proses elektropolimerisasinya dilakukan di dalam buffer fosfat, larutan buffer fosfat pH 7 ya, dengan menggunakan asam glutamat 0,5 milimolar. Jadi konsentrasi asam glutamat yang kita gunakan itu tidak perlu terlalu besar. Ya. Nah, beberapa penelitian ya, sudah dilakukan oleh ya, peneliti terutama di luar negeri mengenai mekanisme elektropolimerisasi asam glutamat ya, di permukaan elektroda. Ya. Ini tahun 2015 Ganesh dan suami mempropose mekanismenya seperti ini. Ya. Jadi itu dimulai dengan pembentukan radikal pada amina primernya, ya, yang menyebabkan amina primer terikat pada permukaan elektroda. Lalu amina primer dari monomer yang lain itu akan berigatan dengan gugus COOH dari rantai sampingnya, ya, dari asam glutamat. Ini yang dipropos oleh Ganesh, gitu ya. Tetapi ada penelitian lain, ya, yang memberikan kesimpulan yang berbeda. Ya. Jadi ada dua usulan lain mengenai struktur dari rantai polimer asam glutamat. Ya. Tetapi satu hal yang perlu kita amati di sini adalah permukaan elektroda menjadi kaya dengan gugus COOH dan amina, ya, yang menyebabkan adanya kemungkinan ikatan hidrogen antara analit dengan permukaan elektroda. Ya. Interaksi melalui ikatan hidrogen tersebut
ya kita harapkan akan mengakumulasi lebih banyak analit di permukaan elektroda sehingga arus oksidasi dari analit itu menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang kita peroleh ya pada pengukuran bisphenol A 0,1 milimolar ya, pada elektroda pasta karbon yang merah dan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan non-imprinted polymer ya, yang biru ini. Ya. Jadi apa yang kita lihat di sini? Ya. Arus puncaknya itu naik ya, sekitar 3 kali lipat dan potensial puncaknya bergeser menjadi lebih kecil. Ya, artinya apa? Ini mengindikasikan bahwa proses oksidasi dari bisphenol A pada permukaan elektroda menjadi lebih mudah, ya. Atau dengan kata lain ada efek elektrokatalitik yang terjadi di permukaan elektroda. Ya. Kita coba juga untuk mengukur bisphenol B. Ya. Arus puncaknya naik lebih tinggi. Ya. Potensial puncaknya juga bergeser menjadi lebih negatif. Ya. Jadi baik pada pengukuran bisphenol A maupun pada pengukuran bisphenol B, kita melihat adanya efek elektrokatalitik. Ya. Jadi ini data arus puncaknya. Ini adalah bisphenol A. Ya. Oksidasi bisphenol A itu melibatkan 2 proton dan 2 elektron. Ya. Jadi arus puncak naik sekitar 3 kali dan potensial puncak bergeser ya ke arah yang lebih kecil yang menunjukkan lebih mudahnya bisphenol teroksidasi. Ya. Hal yang sama kita lihat pada pengukuran bisphenol B. Ya. Jadi pemilihan polimer yang akan kita gunakan untuk melapisi permukaan elektroda pasta karbon itu sangat bergantung pada analit yang akan kita analisis. Ya, dalam hal ini kita ingin memanfaatkan interaksi ikatan hidrogennya. Ya. Nah, ketebalan polimer, ya, ketebalan polimer pada permukaan elektroda itu bergantung pada seberapa banyak siklus potensial yang kita berikan dalam pembuatan polimernya. Jadi jumlah siklus elektropolimerisasinya. Ya. Jadi ini kita lihat ya untuk kasus bisphenol pengukuran bisphenol A ya dan untuk pengukuran bisphenol B ya. Jadi ini adalah arus puncak oksidasi dari bisphenol A 0,1 milimolar. Ini arus oksidasi bisphenol B ya. Jadi kita lihat bahwa untuk bisphenol A itu arus puncak maksimum kita peroleh kalau pelapisan elektrodanya dilakukan dengan 20 siklus potensial. Ya. Sementara untuk bisphenol B itu dengan 15 siklus potensial. Ya. Jadi kinerja dari elektroda itu bergantung pada ketebalan lapisan polimer yang kita gunakan. Ya. Jadi kalau polimernya terlalu tebal, ya, itu ada kemungkinan hambatan pada permukaan elektroda itu semakin besar, ya, yang menyebabkan arus itu menjadi berkurang. Ya. Tapi kalau jumlah lapisannya itu tidak cukup banyak, ya, kemungkinan sisi ikatan untuk pembentukan ikatan hidrogennya belum cukup optimum ya untuk mengikat
lebih banyak analit. Jadi diperlukan lebih banyak sisi untuk mengikat analit melalui ikatan hidrogen ya untuk meningkatkan sinyal yang kita peroleh. Apalagi faktor yang mempengaruhi kinerja dari elektroda, ya, pH, ya. Jadi polimer itu punya gugus asam dan gugus basa, ya. Jadi state-nya, muatan polimer itu akan bergantung pada pH larutan. Ya. Demikian juga kalau analitnya itu adalah memiliki sifat asam atau basa, maka muatan dari analit itu akan bergantung pada pH larutan, sehingga interaksi optimum antara polimer dengan analit itu pasti bergantung pada pH. Ya. Jadi di dalam kasus ini pH optimum yang kita dapatkan ya, itu pada pH 3. Ya. Nah, apalagi keuntungan dari melapisi permukaan elektroda pasta karbon dengan polimer. Ya. Ulangan pengukurannya menjadi semakin baik. Ya. Jadi kita lihat ini arus puncak oksidasi dari bisphenol A yang diukur dengan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi. Ini adalah arus puncak pengukuran bisphenol A dengan elektroda pasta karbon yang tidak dimodifikasi. Ya. Yang orange ini untuk bisphenol B. Ya. Dari bentuk kurva histogram ini, ya, kita bisa melihat bahwa konsistensi pengukuran ya, dengan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan elektroda pasta karbon saja tanpa modifikasi. Ya. Ini persen relatif standar deviasinya hanya 4,6%, sementara pengukuran dengan elektroda pasta karbon saja itu 14,1%. Ya. Jadi modifikasi polimer pada permukaan elektroda pasta karbon itu meningkatkan kinerja dari elektroda untuk pengukuran bisphenol A dan bisphenol B secara signifikan. Ya. Tetapi kita tidak bisa dalam hal ini mengukur bisphenol A dan bisphenol B secara simultan, ya, karena puncak oksidasi dari bisphenol A dan bisphenol B itu sangat berhimpitan karena strukturnya tidak jauh berbeda. Ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan selektivitas, ya, biasanya kita menggunakan modifikasi dengan molecularly imprinted polymer atau polimer bercetakan molekul. Ya. Ini saya ambil contoh ya, pengembangan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan masih sama ya, asam glutamat untuk penentuan butil hidroksianisol. Ya. Jadi butil hidroksianisol ini itu adalah antioksidan yang biasanya digunakan untuk pengawet makanan, ya, berupa campuran 2 butil hidroksianisol dan 3 butil hidroksianisol. Ya. Nah, pada penelitian ini, ya, potensial untuk proses elektropolimerisasi dari asam glutamat itu kita rubah sedikit. Kalau tadi dari 0 sampai 1,8, sekarang kita hentikan di 1,4. Ya, tapi kita harus pastikan bahwa asam glutamat itu sudah
teroksidasi untuk membentuk radikal. Ya. Nah, proses pelapisan polimer itu dilakukan di dalam larutan yang mengandung campuran asam glutamat dan analitnya, yaitu BHA. Ya, dalam hal ini 1 milimolar dan 1 milimolar. Ya. Jadi ini yang hitam itu adalah siklus pertama. Ya. Jadi kita lihat di sini kelihatan adanya puncak oksidasi dari butil hidroksianisol. Ya. Nah, pada siklus kedua makin besar. Ya. Jadi setelah proses elektropolimerisasi itu terjadi, maka molekul BHA itu akan terperangkap pada matriks polimer. Ya. Lalu untuk membuat cetakan molekul, ya, BHA yang terperangkap di dalam matriks polimer tadi itu kita lepaskan kembali, ya, dengan cara dalam hal ini adalah melakukan siklus potensial, tetapi elektrodanya dicelupkan ke dalam elektrolit pendukung, yaitu buffer fosfat pH7. Ya. Jadi ini kita lihat pada siklus pertama kita masih lihat adanya puncak oksidasi dari BHA, tetapi pada siklus kedua puncak itu sudah hilang. Ya. Ini mengindikasikan BHA yang tadinya terperangkap di matriks polimer itu larut, ya, sehingga sekarang permukaan elektroda itu terlapisi dengan polimer, ya, yang ada lubang-lubang yang merupakan cetakan dari molekul analit kita. Ya. Jadi kalau secara diagramatis proses itu kita gambarkan, ya. Jadi misalkan ini adalah elektroda pasta karbon, ya. Lalu di sini, ya, ada analit yang hitam, ya, yang akan menjadi cetakan. Lalu ada monomer, ya, bila perlu ada crosslinker, ya, untuk membuat polimernya. Ya. Dalam hal penelitian ini kita tidak menambahkan crosslinker. Ya. Ketika kita lakukan siklus potensial, ya, monomer itu berubah menjadi polimer, ya, yang memerangkap analit, ya, pada lapisan polimer tersebut. Ya, ini proses elektropolimerisasi. Ini yang terjadi pada proses elektropolimerisasi. Lalu pada saat kita lakukan siklus potensial di dalam larutan elektrolit pendukung, analit itu larut kembali. Ya. Itu proses penghilangan cetakan atau pelarutan analit. Sehingga di permukaan elektroda kita punya lapisan polimer, ya, yang terdapat pada permukaannya cetakan dari molekul analit. Nah, pada proses pengukuran, ya, misalkan di dalam sampel ada analit dan matriks yang lain, ya, maka pada saat pengukuran yang terakumulasi di permukaan elektroda itu hanya molekul analit. Karena cetakan yang ada pada permukaan elektroda itu hanya cocok dimasuki oleh analit, bukan dari zat pengganggu yang lain. Ya, jadi ini ide dari pembuatan polimer bercetakan molekul. Nah, optimasi dari kinerja elektroda ini itu tergantung beberapa parameter, ya. Jadi komposisi monomer analit itu mempengaruhi kinerja dari elektroda yang kita buat, ya. Dalam kasus ini, ya, harus maksimum,
itu kita peroleh kalau perbandingan BHA dan asam glutamat itu 1:1 ya, 1 milimolar BHA dan 1 milimolar asam glutamat. Ya. Apalagi ya seperti halnya pada NIP ya, jumlah siklus pada pembuatan polimer, ya, ketebalan polimer itu juga sangat mempengaruhi kinerja dari elektroda. Nah, ini adalah perbandingan pengukuran arus puncak oksidasi BHA ya, dengan 3 elektroda. Ya. Elektroda pasta karbon, elektroda pasta karbon tanpa cetakan molekul, dan elektroda pasta karbon yang dilapisi dengan MIP, molecularly imprinted polymer. Ya. Ini yang menarik. Ya. Ini arus puncak pengukuran BHA 0,1 milimolar. Ya. Jadi apa yang kita lihat di sini, ya, pelapisan NIP ternyata juga meningkatkan arus puncak yang kita peroleh. Jadi makin sensitif. Ya. Ini seperti halnya pada pengukuran BHA, ini kenaikan ini disebabkan oleh adanya interaksi ikatan hidrogen. Ya. Tetapi arus yang diukur menggunakan MIP itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NIP. Ya. Kalau Anda lihat dibandingkan dengan EPK ini bisa 4-5 kali lebih tinggi. Ya. Karena pada proses pembuatan lapisan polimer, BHA ikut teroksidasi dalam prosesnya. Sehingga molekul BHA itu sudah terorientasi pada posisi di mana transfer elektronnya itu optimum. Ya. Itu satu penjelasan. Yang kedua, karena adanya cetakan molekul, ya, jumlah BHA yang terakumulasi di permukaan elektroda itu menjadi lebih banyak. Ya. Itu yang menyebabkan arus puncak oksidasi dari BHA menjadi jauh lebih tinggi. Ya. Jadi efek elektrokatalitik juga kita amati pada elektroda pasta karbon yang dilapisi dengan MIP. pH, ya, tentu saja karena kita mengandalkan adanya ikatan hidrogen ya, di dalam pengukuran ini, maka pH larutan itu sangat mempengaruhi kinerja elektroda. Ya. Jadi yang biru ini adalah arus puncak. Ya. Jadi dalam hal ini kita mendapatkan arus puncak maksimum pada pH 5. Ya. Karena BHA itu mengalami oksidasi melibatkan proton, maka tentu saja potensial puncaknya akan bergantung pada pH larutan. Nah, sekarang bagaimana kalau elektroda pasta karbonnya kita lapisi dulu dengan grafen? Ya. Baru kemudian kita lapisi dengan NIP atau MIP. Ya. Apa yang kita lihat di sini? Ya. Jadi ketika EPK kita lapis dengan grafen, lalu kita gunakan untuk mengukur BHA, arus puncaknya makin tinggi. Ya. Ini menunjukkan bahwa grafen itu memberikan efek elektrokatalitik pada pengukuran BHA. Ya. Kalau pada elektroda pasta karbon yang sudah dilapisi grafen ini, kita lapisi lagi dengan MIP, arus puncaknya menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi
efek elektrokatalitiknya semakin besar, ya. Jadi grafen dan MIP itu memberikan efek elektrokatalitik yang kumulatif. Ya. Nah, selektivitas. Ya. Biasanya di dalam sampel-sampel nyata, adanya BHA itu juga dilengkapi dengan adanya BHT, butyl hidroksi toluen, ya, sebagai antioksidan. Nah, butyl hidroksi toluen ini juga bisa dioksidasi. Ya. Tapi sekarang kita lihat, ya. Kalau kita mengukur BHT 1 milimolar dengan elektroda pasta karbon, kita akan mendapatkan puncak BHT di sini. Ya. Tetapi ketika kita ukur dengan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan grafen dan MIP, ya, puncak BHT-nya hilang. Ya. Jadi adanya modifikasi grafen dan MIP itu menghambat terjadinya oksidasi BHA pada permukaan elektroda. Tetapi ya, puncak BHA-nya masih tetap muncul. Ya. Jadi yang biru ini ya, adalah voltamogram pengukuran campuran BHT dan BHA menggunakan elektroda yang dimodifikasi dengan grafen dan MIP. Ya. Puncak BHA-nya muncul, puncak BHT-nya hilang. Ya. Jadi selektivitas pengukuran ya, atau gangguan dari interference itu bisa dihilangkan dengan menggunakan elektroda yang termodifikasi ini. Ya. Saya ambil satu contoh lain. Ya, ini adalah elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan polymethyl orange. Ya, jadi monomernya methyl orange. Ya, untuk mengukur apa? Untuk mengukur dopamin. Ya. Jadi masalah dari pengukuran dopamin di dalam darah itu adalah adanya asam askorbat yang konsentrasinya sangat tinggi. Ya, sehingga puncak dopamin biasanya tertutupi oleh adanya puncak asam askorbat. Ya, kenapa? Karena oksidasi asam askorbat itu secara elektrokimia irreversible. Jadi puncaknya lebar. Jadi kalau kita melakukan pengukuran campuran dopamin dan asam askorbat, kita akan mendapatkan satu puncak. Ya, jadi puncak dopaminnya tertutupi oleh puncak asam askorbat. Tetapi kalau elektroda karbonnya kita lapisi dengan molecularly imprinted polymethyl orange, ya, kita akan dapatkan dua puncak terpisah. Ya. Ini adalah puncak asam askorbat, ini adalah puncak dopamin. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan sinyal dopamin tanpa gangguan dari asam askorbat. Kenapa? Karena polymethyl orange itu memberikan efek elektrokatalitik pada asam askorbat, sehingga puncak asam askorbat menjadi lebih sempit, dan kita bisa melihat dua puncak yang berbeda. Ya. Di sini kita lihat konsentrasi asam askorbat itu 10 kali lipat dari konsentrasi dopamin. Dan kita masih bisa melihat puncak dopamin dengan baik. Ya. Jadi modifikasi elektroda pasta karbon dengan polimer dan secara pembentukan non-imprinted polimer maupun molecular imprinted polimer itu dapat meningkatkan kinerja elektroda pasta karbon secara signifikan, baik dari sisi sensitivitas maupun selektivitas. Ya. Dan proses pelapisan polimernya sederhana, hanya melalui
elektropolimerisasi. Ya. Jadi mungkin itu beberapa hasil yang bisa saya sampaikan dari penelitian kami. Oh ya, satu lagi nih saya lupa. Tipikal dari kurva kalibrasi yang kita peroleh itu seperti ini. Ya. Jadi makin tinggi konsentrasi analit yang kita ukur, sinyalnya semakin rendah, ya, mencapai plateau nanti. Ya. Ini karena kalau permukaan elektroda pasta karbon tersebut sudah jenuh dengan analit, ya, maka penambahan konsentrasi analit itu tidak akan lagi meningkatkan sinyal dari arus oksidasi yang kita ukur, ya. Tetapi kita bisa pilih, ya, daerah linear, ya, yang cukup representatif untuk melakukan analisis. Ya, dalam pengukuran BHA ini kita dapatkan daerah linear itu antara sekitar 1 sampai 100 mikromolar, ya. Jadi cukup luas daerah linear pengukuran yang kita peroleh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Indra Noviandri, sangat menarik presentasinya dan banyak sekali modifikasi yang Bapak lakukan terkait kinerja elektroda dalam mendapatkan performance yang lebih baik dengan limit deteksi yang juga lebih terarah, ya Pak, ya, terukur dengan baik. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab diskusi. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Oke, sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat. Bisa ditampilkan pertanyaan pertama. Baik, di sini ada dari Bahtiar Hermawan, Bapak Bahtiar Hermawan dari PT CPI. Pertanyaan untuk Prof. Dia, bagaimana mempersiapkan mikroorganisme agar terimobilisasi dengan baik di probe? Apakah mikroorganisme yang bukan biofilm aktif tumbuh? Terus apakah selalu menghasilkan enzim yang dimaksud? Bagaimana mengontrol kualitas biofilm jika akan menggunakan biofilm dari campuran mikroorganisme? Ini lebih banyak penggunaannya ke mikroorganisme, ya. Mungkin saya pertanyaannya di ini dulu, ya, satu-satu dulu, ya, kita tanya terus kemudian kita langsung dijawab ya, Ibu. Terima kasih Pak Yudis. Baik, terima kasih Pak Yudis. Terima kasih Pak Bahtiar atas pertanyaannya. Walaupun ini pertanyaannya satu, tapi jawabannya banyak ya Pak, ya. Sebentar, satu-satu dulu. Bagaimana mempersiapkan mikroorganisme agar terimobilisasi dengan baik di probe? Begini Pak, jadi pada dasarnya kalau kita mau melakukan imobilisasi di atas permukaan elektroda, begitu, prinsipnya adalah imobilisasi yang kita lakukan itu mempunyai kuantitas yang sesuai dengan yang seharusnya. Maksudnya begini, kita akan mengimobilisasi misalkan 5 mikroliter dari mikrob di atas permukaan elektroda. Nah, itu tentu saja sebelum kita melakukan imobilisasi, mikrobnya itu kita hitung jumlah selnya, jumlah sel bakterinya, misalkan OD1 begitu, optical density 1 itu berapa sih bakterinya begitu. Nah, itu untuk pengetahuan bahwa nantinya pada saat kita mengimobilisasi mikrob itu di atas permukaan elektroda, kita tahu berapa kuantitasnya begitu. Nah, pada saat untuk mempersiapkan mengimobilisasi, tentu saja ini memang saya bekerja sama dengan
bidang mikrobiologi ya Pak ya. Tetapi saya waktu sekolah di S2 maupun S3 saya melakukan ini sendiri apa namanya melakukan penumbuhan mikrob itu sendiri sampai ke pemanenan begitu. Jadi mudah sekali Pak menggunakan mikrob. Misalnya contohnya waktu itu saya untuk biosensor glukosa menggunakan E. coli begitu. Jadi mudah sekali kita melakukan penumbuhan bakteri itu kemudian kita panen. Berarti pada saat kita mau menggunakan bakteri atau mikrob itu memang sudah harus dia matang fisiologis begitu. Jadi memang benar-benar dia sudah siap untuk menghasilkan enzim. Nah, itu jadi kita memanenkan memang di waktu yang tepat, kemudian kita imobilisasi di atas permukaan elektroda dengan kuantitas yang kita ketahui. Itu yang harus disiapkan. Kemudian apakah mikroorganisme yang bukan biofilm bisa tumbuh? Bisa Pak. Jadi sebelum saya melakukan penelitian menggunakan biofilm itu baru akhir-akhir ini saja, itu saya selalu memakai imobilisasi terhadap mikrob itu tanpa dibuat dulu menjadi biofilm. Itu pun juga bisa bertahan lama. Tetapi kalau dibandingkan dengan biofilm, kalau biofilm itu mau berapa bulan bahkan tahunan saja cukup kuat gitu Pak. Tapi kalau tidak dibuat biofilm ya itu mungkin paling lama hanya 3 bulan, 4 bulan begitu harus diganti begitu ya. Pastinya nggak bisa dipakai lagi begitu. Apakah selalu menghasilkan enzim yang dimaksud? Jadi begini Pak, kalau untuk mengimobilisasi mikrob itu apakah enzimnya ini memang yang dimaksud atau tidak? Memang mikrobnya itu harus tertentu. Bakterinya itu siapakah? Bakteri mana ini yang akan kita gunakan yang memang dia penghasil enzim tersebut begitu. Misalkan saya pernah menggunakan E. coli tadi untuk biosensor glukosa misalkan. Nah itu memang kita tahu bahwa E. coli itu menghasilkan glukosa dehidrogenase atau glukosa oksidase begitu. Jadi memang benar-benar kita harus mengetahui mikrob ini menghasilkan enzim apa begitu. Kemudian satu lagi, apakah enzimnya ini enzim apo atau holo? Apo itu adalah enzim yang belum mengikat gugus prostetik, kalau holo itu yang sudah mengikat gugus prostetik. Karena kalau enzim yang kita pakai dari mikrob, dari sumber enzim yaitu dari mikrob tersebut adalah masih apo, maka kita harus menambahkan dari luar. Tapi biasanya sebagian besar enzim yang ada di dalam mikrob itu sudah dalam bentuk holo. Bagaimanakah mengontrol biofilm jika akan menggunakan biofilm dari campuran mikroorganisme? Jadi untuk mengontrol kualitas biasanya kalau kita sudah melakukan treatment menjadi biofilm, maka biofilm tersebut sudah dicek benar-benar memang sudah optimum begitu. Kondisinya itu sudah optimum, biofilmnya sudah 100% terjadi, makanya tadi dilihat morfologinya menggunakan SEM begitu ya Pak ya. Jadi setelah itu kalau kita sudah di awal saja sih memakai SEM, nanti lama-lama karena sudah tahu berapa sih waktu pembuatan biofilm itu 14 hari atau 7 hari. Nah kalau sudah tahu waktu optimum nggak perlu lagi dicek, pasti sudah terjadi itu biofilm. Caranya adalah dipakai langsung untuk menguji aktivitas enzim tersebut. Misalkan enzim tersebut adalah urikase, berarti ditambah asam urat pasti dia akan merespon. Jadi Bapak tadi pertanyaannya apakah akan menghasilkan enzim yang dimaksud? Nah, yang dimaksud itu memang suatu mikrob itu akan spesifik Pak, menghasilkan enzim apa yang dominan. Jadi kalau mikrob itu biasanya menghasilkan enzim banyak sekali, tetapi yang kita pakai adalah enzim tersebut dihasilkan secara dominan oleh mikrob, maka itulah yang kita pilih begitu Pak. Jadi yang dihasilkan bahwa memang ini adalah enzim yang kita inginkan. Nah, untuk mengecek apakah enzim ini memang sudah benar ada di dalam mikrob itu dengan menambahkan substrat. Kalau substrat yang kita inginkan
bahwa di situ misalkan urikase enzimnya, maka kalau ada asam urat berarti dia harus respon, muncul arus oksidasinya. Mungkin itu Pak Bahtiar, apakah sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya harap Pak Bahtiar sudah cukup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya, tinggal bisa menghubungi Bu Dia secara. Ya. Baik, pertanyaan kedua dari Dr. Irdawati dari Universitas Udayana. Pertanyaan untuk Prof. Dia, apakah screen printed elektroda dibuat sendiri atau secara komersial? Misalnya ingin memodifikasi elektroda kerja menggunakan suatu modifier, bagaimana cara proses imobilisasinya? Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Irda. Ini apa kabar Bu Irda? Sering ketemu ya? Ya baik. Dulu ya, sekarang nggak pernah ketemu ya Bu Irda. Apa kabar? Jadi ini sekolega ini penelitiannya ya sama Pak Prof. Tatsumi. Jadi begini Bu Irda, SPCE itu memang komersil, kita nggak buat. Jadi kalau membuat nanti kita nggak bisa menghasilkan hasil yang yang ideal begitu. Jadi lebih baik kita membeli saja, karena kalau untuk penelitian dalam jumlah yang banyak itu masih terjangkau Bu. Itu SPCE itu isinya berapa ya? 70 apa 100 ya? Itu harganya 3 juta ya, berapa ya? Sekitar itu, maksudnya nggak terlalu mahal. Kalau saya kendalanya dengan menggunakan, kalau tadi Pak Indra pakai carbon paste gitu ya. Nah memang saya juga dulu penelitian pakai carbon paste terus. Cuma keterulangannya tadi Pak Indra, saya juga mengalami kendala. Nah kalau pakai SPCE itu keterulangannya bagus sekali, karena memang sudah komersil begitu. Nah kemudian jadi komersil itu tidak membuat sendiri. Kalau mau memodifikasi, nah itu yang mungkin sulit ya Bu Irda, karena kalau itu sudah paten ya, maksudnya sudah jelas dia agak sulit dimodifikasi, kecuali kalau mau dimodifikasi itu tadi dengan imobilisasi atau dengan nambahkan supporting material, mungkin itu masih bisa. Tetapi kalau mau dimodifikasi menggunakan elektroda kerjanya diganti gitu maksudnya Bu Irda? Elektroda kerjanya diganti atau bagaimana gitu? Ditambahkan sesuatu Ibu supaya bisa kalau ditambahkan, bisa. Jadi maksudnya ditambahkan supporting material gitu masih bisa. Yeah. Kemudian kalau proses imobilisasinya itu bermacam-macam, banyak hal. Tergantung, kalau yang diimobilisasi enzim memang agak susah, tapi kalau biofilm masih bisa, karena kan SPCE untuk hidup dia di treatment jadi biofilm mudah kan dia, karena kan biofilm kan bisa tumbuh di mana-mana, di atas permukaan logam juga bisa gitu. Tapi kalau enzim yang agak susah, makanya kalau pakai enzim agak sulit untuk memodifikasi imobilisasi di atas SPCE. Biasanya saya memakai enzimnya ya udah langsung di dalam selnya, nggak perlu diimobilisasi. Kan penggunaan imobilisasi atau tidak itu memang ada ininya ya, ada tujuannya ya. Kalau memakai imobilisasi mungkin karena keterbatasan jumlah enzim kan, supaya sedikit saja kita memakai mikroliter saja memakai imobilisasi. Nah, tapi memang masalahnya di SPCE itu agak sulit Bu untuk enzim, tapi kalau mikrob nggak masalah karena dia bisa dibuat di atas permukaan elektroda itu, di permukaan SPCE itu dia hidup, mikrobnya itu hidup di atas permukaan, di sisi aktifnya ada lubang warnanya, diberi tanda khusus itu untuk yang elektroda kerjanya. Begitu. Ya, itu Bu Irda. Apa bisa dipakai berulang Bu itu SPCE? Bisa dihilangkan, misalnya mau dihilangkan dulu biofilmnya, atau bahkan biofilmnya itu tetap ada di situ, dicuci, dipakai berulang-ulang. Makanya kita tadi menyampaikan stabilitas itu pakai yang sama Bu. Diulang-ulang dipakai terus, itu yang kelebihannya, bisa dipakai ulang.
Ibu Ayer. Iya. Terima kasih Bu Dia. Iya. Sama pertanyaan kedua langsung ya Bu Ibu ya, kan ada Ibu pertanyaan Ibu juga untuk Pak Indra ya. Oh iya. Apakah terbentuk MIP pada permukaan elektroda bisa dilihat secara visual atau harus dilihat dengan mikroskop? Syarat apa saja untuk suatu bahan kimia dapat digunakan sebagai cetakan? Buat siapa Pak? Pak Indra kan? Oke. Oh, Irda. untuk saya ya. Oh, Apakah terbentuknya MIP pada permukaan elektroda bisa visual oke. harus Ya, jadi terbentuknya MIP itu hanya bisa kita lihat pakai scanning electron microscope atau pakai TEM ya, pakai SEM atau pakai TEM. Tetapi kita bisa melihat proses pelapisan dengan melihat spektrum IR. Jadi kita bisa ambil lapisan polimernya, lalu kita lakukan pengukuran IR. Ya, jadi tidak bisa dengan menggunakan mata saja melihat adanya lapisan tersebut. Ya. Karena proses pelapisannya itu menggunakan arus yang kecil sekali, jadi lapisannya itu tidak terlalu banyak. Ya. Kedalamnya itu sangat tipis. Ya. Mungkin itu ya pertanyaannya Pak Yudis ya. Ya Pak, tentang MIP bisa dilihat visual secara mikroskop. Sama itu syarat apa saja untuk suatu bahan kimia yang dapat digunakan sebagai cetakan? Oke, jadi cetakan itu adalah analitnya. Jadi dalam hal ini yang menjadi cetakan itu adalah analitnya, karena kita ingin mengakumulasi analit di permukaan elektroda. Jadi tentu saja kalau kita ingin mengukur dengan metode voltametri, analitnya itu harus elektroaktif. Ya, seperti itu. Ya. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Irda, saya rangkum saja semua tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak dari William Saveriano, Resindo dari ITB, apakah faktor polimer bisa mempengaruhi performa elektroda? Ya, jadi sebenarnya yang lebih penting itu adalah struktur molekul dari polimernya. Ya, interaksi apa yang ingin kita dapatkan antara analit dengan polimernya. Ya, tentu saja kalau kita pakai molekul yang besar ya, tentu saja berat molekulnya menjadi besar gitu ya. Tetapi di mana posisi gugus fungsinya, di mana posisi monomernya nanti akan membentuk polimer, itu yang sangat penting. Struktur molekulnya lebih penting begitu. Baik, Pak. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Saya William sudah bisa mengerti dan cukup dari jawaban Pak Indra. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yusfian Unmul, Pak, kepada Prof. Dia. Prof. Dia. Senyawa kimia yang bertindak sebagai pengimobilisasi analit ke elektroda pada penelitian Prof. Dia, salah satunya adalah nanozeolite. Apa kelebihan nanozeolite dibandingkan dengan agen imobilisasi lain seperti nanopartikel emas, terutama untuk analit yang berupa senyawa biologis? Terima kasih Pak Yuspian. Jadi nanozeolit ini diinginkan, tujuannya itu kan sebenarnya untuk meningkatkan meningkatkan respon enzim yang ada di dalam mikrob terhadap analat atau terhadap substrat. Karena seringkali enzim yang ada di dalam mikrob itu ada di dalam, bukan di periplasma membran, tapi ada di sitoplasma, itu yang sulit. Jadi artinya untuk nanozeolit ini dipakai untuk menjebak enzim itu agar supaya dia lebih mudah teraktifkan begitu, bisa cepat keluar
enzim itu keluar dari sitoplasma begitu. Karena kalau enzim itu ada di periplasma membran, jadi seperti glukosa dehidrogenase itu ada di permukaan di periplasma di E. coli itu tanpa memakai sporting material apapun mudah gitu. Tapi kalau kemarin itu lactobacillus itu masih agak sulit. Jadi kita coba-coba memakai zeolit seperti apa. Nah, ternyata memang bisa meningkat, Pak. Aktivitas enzimnya bisa meningkat, respon dari arusnya itu lebih cepat. Artinya nanozeolit tadi lebih bisa menjebak dari aktivitas enzim itu bisa lebih ditingkatkan aktivitasnya agar supaya respon terhadap substratnya itu lebih cepat lagi. Dan juga bisa juga Pak usaha untuk keluar menangkap substrat begitu, tapi dengan menggunakan zeolit itu akan diberi jembatan begitu. Jadi ada penjembatan dari nanozeolit itu sehingga enzimnya itu lebih mudah berinteraksi dengan substrat. Nah, kemudian dibandingkan dengan nanopartikel emas dan lain sebagainya, ya mungkin lebih bagus nanopartikel emas, Pak Yuspian, tuh Pak, kan kita inginnya sporting material yang murah ya. Jadi kita memakai juga zeolit alam juga gitu. Jadi kita inginnya yang mudah saja, yang murah, karena nantinya kan produk biosensor itu kan semurah mungkin. Jadi kalau pakai nanopartikel emas jadi mahal ya. Kalau logikanya sih lebih bagus nanopartikel emas. Ya, baik, Pak. Ya, selanjutnya dari Zakia dari UPI, dasar apa pemilihan sporting material pada antioksidan? Ya, Ibu Zakia. Jadi seperti tadi mungkin sebagian tadi sudah saya singgung bahwa di dalam pemilihan sporting material itu apabila kita mengalami kendala pada saat kita mau menguji aktivitas enzimnya itu agak responnya lambat begitu. Terus kemudian enzim yang yang berada di dalam mikrob tadi itu tidak setelah kita imobilisasi di atas permukaan elektroda itu tidak stabil. Nah, maka kita pakai sporting material ini tujuannya pertama untuk meningkatkan aktivitas enzim karena tadi mempercepat akses terhadap substratnya. Yang kedua adalah menstabilkan atau untuk aktivitasnya itu bisa bertahan lebih lama. Jadi biasanya kalau menggunakan sporting material itu gunanya tadi karena untuk menjebak. Jadi misalkan ini mikrob kita jebak gini kan berarti dia dengan lingkungan luarnya tertutup sehingga kita akan mendapatkan aktivitas yang lebih stabil begitu. Nah, dasarnya memang harus dicoba-coba. Kita harus berdasar dari literatur kira-kira sporting material apa ini yang cocok begitu. Kalaupun belum ada informasi, kalau biasanya pengalaman saya dicoba dengan berbagai sporting material. Cuma tadi Bu Zakia, ini sporting material itu berlaku kalau saya belum memakai metode biofilm tadi. Setelah menggunakan biofilm, biasanya sudah tidak perlu lagi karena aktivitasnya lebih mudah diperoleh begitu. Kalau dibandingkan tanpa dilakukan treatment dulu menjadi biofilm. Jadi pertanyaan Bu Zakia ini untuk sporting material sudah saya coba kalau memakai biofilm terus ditambah sporting material itu sudah tidak perlu begitu karena biofilmnya sudah cukup bagus untuk meningkatkan aktivitas. Terima kasih. Karena waktu ya kita limitkan saja untuk dua pertanyaan terakhir Bapak Ibu.
dari Ayu ITB, untuk Ibu Dia dan Pak Indra, ini satu-satu dapat pertanyaan, tapi mungkin disingkat saja Pak, tentang dan Ibu, aplikasi biosensor ini digunakan untuk mendeteksi analit dalam skala kecil, tapi apakah memungkinkan jika aplikasi biosensor ini justru diaplikasikan untuk skala yang lebih besar, misalnya untuk analisis sekaligus degradasi mikroplastik. Kemudian, dapatkah metode voltametri ini digunakan sebagai pengganti uji klinis untuk riset obat anti kanker, mengingat metode ini mensintesis senyawa radikal ion, misalnya dengan mengomobilikan suatu reseptor. Ya, silakan Bapak Indra dulu atau Pak Indra dulu, silakan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih nih pertanyaannya. Sebenarnya kita sudah pernah riset untuk obat anti kanker secara voltametri. Dulu Pak Henry Sutianto waktu S3 itu topik risetnya untuk meneliti aktivitas dari salah satu obat anti kanker, ya, klorambusil. Ya, tapi memang sayangnya setelah ini risetnya tidak dilanjutkan. Tapi jawabannya itu mungkin sekali dan sudah banyak frontier di bidang ini. Ya, jadi kalau tertarik, Ibu bisa melakukan riset ini ya secara voltametri. Ya. Baik. Itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Ibu Dia untuk menanggapi. Oke, kalau saya mungkin yang nomor 1 ya, nomor 2 sudah dijawab Pak Indra, dan kalau saya sih belum pernah mengembangkan untuk anti kanker gitu. Kemudian kalau nomor 1, apakah bisa digunakan untuk skala yang lebih besar? Saya kira bisa saja, Pak. Bu Ayu ya, bisa saja, karena ini kan sebenarnya untuk skala kecil itu kan skala lab ya, skala lab. Tapi nantinya untuk skala besar mestinya bisa dikembangkan menjadi skala pilot begitu. Cuma begini, keunggulan dari biosensor ini sebenarnya diarahkan pada pendeteksian pada kadar yang kecil, pada yang kadar yang rendah. Jadi kita memang konsentrasinya itu justru di konsentrasi yang rendah, karena konsentrasi yang rendah itu seringkali tidak bisa digunakan oleh metode-metode lain. Tapi demikian juga, ini keunggulannya juga, metode biosensor elektrokimia ini, karena dia tidak tergantung pada konsentrasi analat yang kita uji, karena misalkan contoh ya, kita mau melakukan pengujian dengan metode spektrofotometri ya, itu kan pasti akan berhubungan dengan konsentrasi tinggi. Kalau larutannya berwarna itu terpengaruh ya. Tetapi kalau nanti kita memakai metode elektrokimia kan yang dilihat hanya transfer elektron. Sehingga kalau hanya dilihat transfer elektron, tentu saja dengan konsentrasi yang tinggi pun metode biosensor pun bisa dilakukan. Tapi sampai saat ini masih banyak berkonsentrasi di konsentrasi yang rendah. Itu Pak Yudis, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf kepada para penanya yang belum tersampaikan pertanyaannya. Karena waktu, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab untuk webinar hari ini. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah memberikan waktu dan ilmunya untuk webinar kali ini. Izinkan saya untuk dari panitia untuk memberikan penyerahan sertifikat kepada Bapak Ibu sebagai pembicara. Bagi yang tadi sudah mengisi absen, nanti sertifikatnya akan diberikan melalui email Bapak Ibu masing-masing. Kepada Prof. Dia Iswantini Pradono secara simbolik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Kemudian kepada Bapak Dr. Indra Noviandri, terima kasih. Terima kasih Pak Yudis. Sama-sama Pak.
Dan ada beberapa info juga yang saya ingin sampaikan ke para peserta dan di webinar hari ini, bahwa Bapak Ibu yang ingin bergabung sebagai anggota HKI dapat mendaftar di www.hki.org.id members registration. Nah, siapa saja yang berhak menjadi anggota HKI, yaitu para mahasiswa S2, S3, baik dari juga dosen, peneliti, industri, pengusaha, dan guru. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi anggota HKI, mendaftar anggota HKI bisa mendaftar ke tautan ini. Bisa masuk ke webnya di hki.org.id. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih mendaftar untuk 1 tahun atau 2 tahun keanggotaan. Klik subscribe di sini. Kemudian pilih membership type divisi keilmuan HKI dan insight facilities jika menginginkannya. Lalu pilih ingin yang mana ya sebagai anggota muda, anggota luar biasa, kehormatan. Di sini Bapak Ibu bisa memilihnya, kemudian divisinya apa, dan setelah itu bisa mengisi billing address-nya. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik review order, nanti akan menunggu virtual account akunnya, menunggu virtual account, kemudian klik submit account. Jadi di sini Bapak Ibu akan menunggu virtual account yang akan diberikan setelah mengorder. Nah, virtual account yang didapatkan seperti ini, kemudian Bapak Ibu akan melakukan pembayaran iuran keanggotaan HKI sesuai jumlah yang tertera di surel tersebut. Dalam waktu ya mungkin 2 bulan sampai terkumpul 200 kartu, Bapak Ibu akan mendapatkan kartu HKI seperti ini, tap cash yang bisa digunakan di berbagai yang kerjasama dengan HKI. Mengenai info terkait HKI Jabar Banten tentang kegiatannya, Bapak Ibu bisa bertanya atau bisa mengunduh webnya melalui hkijabarbanten.wordpress. Kemudian ada email hkijabarbantenofficial@gmail.com. Kemudian terkait keanggotaan itu bisa bertanya di hkijabar2020@gmail.com. Subscribe juga dan follow IG HKI Jabar, Twitter, dan official YouTube YouTube channel HKI Jabar Banten. Kemudian kita ada WA HKI Jabar Banten jika Bapak Ibu sudah bergabung menjadi keanggotaan. Keuntungan bergabung dengan HKI adalah Bapak Ibu bisa memperluas networking, kolaborasi riset, pengmas, dan pembelajaran. Kemudian ada diskon dari kegiatan-kegiatan HKI dan bisa mengikuti joint conference dan publikasi bersama di antara berbagai instansi. Dan juga tentunya ada bisa bergabung dalam diskusi forum ilmiah seperti ini. Maka mari bergabung dengan kami. Next webinar kami insya Allah akan dilaksanakan di minggu depan. Ini para junior muda, peneliti muda, berjudul Development of Nanomaterials. Insya Allah di jam yang sama, jam 2 sampai jam 4, ada Zoom dan live streamingnya. Pendaftaran sudah dibuka, Bapak Ibu bisa mendaftar untuk mengikuti HKI webinar Jabar Banten edisi berikutnya. Terima kasih untuk tipe webinar HKI Jabar Banten 2020 dari Pak Ahmad Zakir, Pak Ari Hardian, Diki, Pak Bu Ida, Pak Fatur, Bu Riza, dan Pak Eko Prabowo dari berbagai universitas yang menyempatkan waktunya dalam menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Terima kasih kepada pihak yang terkait dari HKI Jabar Banten maupun dari Divisi Kimia Analitik HKI, kemudian Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Pengembangan riset biosensor dan sensor kita sudah lihat tadi banyak sekali diaplikasikan di berbagai bidang, khususnya tadi di bidang kesehatan, kimia obat, dan lingkungan. Dan juga kita perlu modifikasi dalam meningkatkan kinerja pengukuran. Dari sini kita bisa dapat menambah wawasan dan potensi kolaborasi bidang riset ke depan dalam pengembangan sensor dan biosensor ke depannya. Terima kasih kepada para pembicara dan para peserta yang sudah
join pada webinar kali ini. Sampai ketemu di webinar HKI Jabar Banten selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Pak kasih Yudis, semua. Pak Indra, Ya, semua, Pak Bapak Yudis, Ibu, Bu Dia. Pak Raffi, Ya. terima kasih. Oh, ada Pak Freddy. Gimana kabarnya Pak Freddy? Pak Freddy masih di mute itu. Masih di mute ininya. Oh, lupa. Oh. Ini banyak teman-teman lama ini di sini. Saking banyaknya nggak keperhatikan. Terima kasih Ya. Pak Indra. Nanti suaranya kita, hari Bu ini. Ida. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Salam kenal Bu Dia. Apa kabar? Ya, nanti ini Alhamdulillah baik. Ya Allah, maaf ya sampai nggak tahu ya. Kita serius ngomong nggak ngerti betul. apa. Nanti Saya tidak selesai cepat, ini selesai